sini itu namanya sesepuh. Iya, kalau kata orang sini jagoannya sini, wilayah sini. Dari orang tua udah punya sejarah jembatan ini dari masih nol pembangunan, bapaknya udah di sini sendiri. Tinggalnya di mana rumahnya, Bang? Sini dulu. Oke. Sekarang udah Begini begini. Ini jembatan udah hampir kurang lebih 47 tahun. 47 tahun. Kalau sejarah dari orang tua ngomong, saya belum dilahirin. Oke. Sekarang Bapak Suwardi masih ada? Almarhum. Alhamdulillah dia udah tenang. Mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah SWT ya. Amin. Oke, jadi waktu dari dulu memang sudah seperti ini apa memang sudah ada perkembangan perbaikan-perbaikan, Bang? Dulunya awalnya gimana, Bang? Jembatan memang seperti ini dari dasarnya. Cuma dari dulu masih rapi, kali masih bagus, masih gede, dia tinggi. Oh, dulu tinggi. Agak naik. Mungkin karena jalannya dulu kan masih pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Jadi hari tanggal 3 Juni 2025 dan kali ini kita kembali lagi meliput mengenai pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Dan kali ini kita berada tepat di Jembatan Suap yang saat ini sedang dilakukan pembongkaran. So, seperti apa aktivitasnya, dan buat kalian yang penasaran, buat kalian yang baru banget nonton video ini, sebelum kalian nonton video ini, support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar bisa makin terus berkembang. Gak usah lama-lama saja guys. Di hari ini tanggal 3 Juni 2025 dan ini adalah hari ke-3 ya, karena start dari tanggal 1 teman-teman. Terlihat adanya alat berat yang sedang melakukan aktivitas pembongkaran. Ini ada saluran pipa air teman-teman. Airnya kenceng ya, ngalirnya teman-teman. Tapi meskipun di sini kenceng ya, di sana tersendat guys, karena banyak sampah di ujung sana. Sampai keluar asap guys. Ya Pak, siapa?
Ya guys, jadi tadi abang ini dari pihak jaringan internet ya datang ke lokasi ini untuk menandakan ya dengan tulisan kabel optik LNI. Ya, ini sedang dilakukan penandaan ya dengan menggunakan pilok. Jadi ternyata ini adalah aliran pipa teman-teman, pipa untuk kabel, bukan pipa air. Kalau pipa air bedain tuh di sebelah sana tuh. Ya teman-teman, ini terlihat ada sejumlah warga yang memang memanfaatkan puing-puing ya berupa besi yang nantinya bakal ditukar dengan rupiah teman-teman. Dan ini teman-teman bisa lihat adanya lubang yang lumayan dalam, ini sekitar 5 meteran ya, atau 4 meter kurang lebih ya teman-teman. Dan ini fungsinya adalah sebagai pondasi nantinya, penguat dari jembatan ini nantinya teman-teman. Kalau ibarat rumah adalah ceker ayamnya gitu ya. Jadi bahasa mudah untuk diinformasikan adalah pondasi. Jadi di sebelah sini dan juga nanti di depan sebelah sana juga nanti dibuatkan pondasinya seperti itu guys. Jadi ini ada warga yang sedang melakukan pemotongan besi dengan menggunakan ya inilah guys, disebutnya apa ya, las atau apa gitu, nggak tahu guys. Dan di sebelah sana juga sedang dilakukan gerinda pagar. Oke, ini dilanjut kembali aktivitasnya teman-teman. Goyang banget ya teman-teman ya. Masih itu. Ada transaksi, jadi harus minta tolong guys sama warung transaksinya. Transaksi jual beli dengan warung sebelah sana ya, karena jembatan sedang diperbaiki ya, jadi seperti ini. Lagi beli apa bu? Beli gula. Iya, karena jembatannya sedang dilakukan perbaikan ya, jadi transaksinya minta tolong aja guys, oper-operan itu. Ya, di sebelah sana terlihat adanya aktivitas pembongkaran pagar ya, pagar pipa teman-teman, dengan menggunakan gerinda. Dan sejumlah pekerja juga di sebelah depan layar kaca teman-teman ini sedang memasukkan tanah-tanah ya dari pondasi yang sudah dibuat.
Hati bang. Yo bang. Ya teman-teman, sekedar informasi, jembatan Soaib ini dilakukan pembongkaran dikarenakan memang jembatan ini sangat rendah atau mepet dengan permukaan air, sehingga bila mana sungai dari sungai irigasi ini meluap dan ya membawa sampah-sampah, nantinya bakal terhenti atau ya tersendat di jembatan ini teman-teman. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah memang jembatan ini itu sering sekali terjadi kemacetan ya di lokasi ini, sehingga perlu dibongkar agar nantinya diperluas kembali. Informasinya seperti itu guys. Jadi ada dua alasan. Yang pertama adalah mengenai kemacetan dan juga dikarenakan banyaknya sampah yang tersendat ya, dikarenakan jembatan ini teramat sangat rendah seperti itu guys. Yang pasti nantinya bakal dibikin lebih tinggi lagi dan lebih lebar lagi, jadi bisa mengurangi atau bisa mengurai ya kemacetan, dan juga tentunya bisa menghalau banjir seperti itu teman-teman ya. Tapi hal ini akan sia-sia juga sih bila mana jembatan ini sudah diperbagus ya, diperbaiki, ditinggikan dan juga dilebarkan. Namun bila mana warganya tetap membuang sampahnya sembarangan ke aliran sungai seperti itu ya, tetap saja banjir akan tetap terus ada gitu. Jadi dimohon teman-teman sama-sama membantu dan juga mensupport ya mengenai aktivitas pembangunan ya dari program Bupati ini ya, Pak Ade Kuswara Kunang ya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, sama-sama menjaga lingkungan seperti itu teman-teman. Karena memang sungai dari sungai irigasi ini ya, dari Kelurahan Setiasi ini sampai dengan ujung pasar sudah dilakukan normalisasi. Kalau dari pasar ke ujung sana itu sudah bukan kabupaten lagi guys, melainkan kota Bekasi. Dan untuk sungai yang ada di depan air kaca teman-teman, ini adalah merupakan sungai tanah tinggi yang juga sudah dilakukan normalisasi sampai dengan 1,3 km ya. Sudah bersih guys, tidak ada lagi sampah-sampah ya di 1,3 km. Namun setelah dari 1,3 km ya, dikarenakan belum dinormalisasi, banyak sampah di sana. Jadi titik banjir tentunya berada di 1,3 km setelah dari lokasi yang sudah dinormalisasi ini teman-teman. Ya mudah-mudahan harapan kami semoga normalisasi bisa dilanjutkan sehingga bukan hanya di 1,3 km, bahkan sampai dengan tembus ke bagian ujung seperti itu. Nih kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya, ini airnya mengalir dengan derasnya, sangat kencang. Jadi kalau misalnya di bagian ujung sana dibantu ya, tidak adanya sampah-sampah, dipastikan banjir tidak akan lagi terjadi di Kelurahan Setiasi, Kecamatan Tarumajaya ini teman-teman. Karena memang informasinya pada saat musim banjir kemarin ya, di lokasi daerah Kecamatan Tarumajaya ini ya, tanah tinggi ini lumayan dalam guys. Jadi mudah-mudahan dengan adanya perbaikan jembatan dan juga normalisasi yang ada di Kelurahan Setiasi, Kecamatan Tarumajaya ini, terutama jembatan Soaib ya, bisa mengurangi banjir dan juga bisa mengurangi kemacetan seperti itu. Jadi mohon ya bersabar untuk warga sekitar ya yang memang melintas di lokasi jembatan Soaib ini untuk sementara waktu sekitar 120 hari atau 4 bulan ke depan. Ya dimohon untuk bersabar dikarenakan memang jembatan ini sedang diperbaiki gitu, dan ya sungai-sungainya juga sedang dinormalisasi seperti itu. Jadi mohon ya sama-sama untuk membantu dengan tidak membuang sampah sembarangan, sama-sama menjaga lingkungan demi ya kelangsungan penerus kita ya teman-teman ya, anak-anak kita gitu ya, untuk bisa melihat keindahan kota Bekasi.
Nah, di sini ada salah satu warga ya. Perkenalan dulu Bang, dengan abang siapa nih Bang? Prabu Angling Darmo. Sudarmo. Nama aslinya Sudarmo. Jabet, Jawa Betawi. Oke, mantap. Bang, boleh diinformasikan Bang mengenai sejarah dari jembatan Suaib ini. Ini namanya jembatan Suaib atau apa Bang? Apa ada sejarahnya nih Bang? Nama Suaib itu dari bapak saya. Bapak saya namanya Suaib. Dulu kalau kata orang-orang sini itu namanya sesepuh. Iya, kalau kata orang sini jagoannya sini, wilayah sini. Dari orang tua udah punya sejarah jembatan ini dari masih nol pembangunan, bapak saya udah di sini sendiri. Tinggalnya di mana rumahnya Bang? Sini dulu. Oke. Sekarang udah begini. Ini jembatan udah hampir kurang lebih 47 tahun. 47 tahun. Kalau sejarah dari orang tua ngomong, saya belum dilahirin. Oke. Sekarang Bapak Suaib masih ada? Almarhum. Alhamdulillah dia udah tenang. Mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah SWT ya. Amin. Oke, jadi waktu dari dulu memang sudah seperti ini apa memang sudah ada perkembangan perbaikan Bang? Dulunya awalnya gimana Bang? Jembatan memang seperti ini dari dasarnya. Cuma dari dulu masih rapi, kali masih bagus, masih gede, dia tinggi. Oh, dulu tinggi. Agak naik. Mungkin karena jalannya dulu kan masih pendek. Untuk sungainya sendiri Bang, dulu besarnya segini atau gimana Bang? Wah, lebar, luas. Dulu orang-orang kampung sana, kampung Blok Kendal, nyucinya semua di sini, nyuci pakaian, buat aktivitas sehari-hari ya. Nah, mandi, cuci di sini, ngambil air, nenteng air semua. Saya juga ngerasain berendam di sini mulu, mandi. Sama teman-teman dulu ya. Iya. Sekarang udah memprihatinkan kondisinya Bang ya. Ya gitu lah. Airnya udah nggak bagus, udah nggak ada perawatan. Jadi gimana nih Bang Abang sebagai dari anak? Ya, sebagai pencetusnya jembatannya dihancurkan seperti ini gimana Bang? Iya, rasanya Bang? Bilang masyarakat biasa, kita ya mendukung program ini. Kenapa? Ini buat kebaikan kemaslahatan masyarakat banyak. Apalagi kita lihat sendiri sekarang sampah-sampah kali ya udah pada nggak bagus lah. Iya. Makanya sekarang gebrakannya dari pimpinan yang di atas udah lumayan. Dari Pak Ade dan juga Pak Gubernur ya. Sekarang kan lurahnya Pak Dede, bupatinya Pak Ade Koswara. Bagus Bang ya. Dan saya mungkin Abang ada harapan sendiri Bang bagi warga sekitar nih Bang, karena kan ini sudah dilakukan pembongkaran. Kalau dibilang harapan kita adalah semakin ya diperbaiki, terus masyarakat lainnya juga saling menjaga. Lagi perapatan ini dipanggil perapatan ya, nama bapak saya perapatan Suaib. Memang trafficnya padat banget, semua akses utamanya lewat sini. Iya betul. Nah, penyambung dari Jakarta sama Bekasi ya ini. Betul. Sentralnya yang paling sentral. Jadi dengan adanya pembongkaran ini ya harus memutar kurang lebih berapa menit nih Bang? 15 menitan ada Bang ya ke wahana ya? Kalau durasi jarak sebenarnya nggak terlalu lama, tapi karena memang kredit padat ya. Jadi macet lama. Oke, dan ini kurang lebih berapa lama nih Bang rencana nih Bang? Informasi yang saya dapat dari lurah setempat, kebetulan masih family saya, ini 2-3 bulan. 2-3 bulan ya, itu standarnya ya. Standar. Tadi juga bisa lebih bisa lambat lagi ya, tergantung keadaan cuaca lah ya. Cuaca juga sih. Ini kan terhambatnya ya ini, lihat sendiri. Oke. Bang, ini yang di bolongan ini dibikin apa nih Bang? Pondasi atau gimana nih Bang? Karena memang harus digali dulu, karena kan dia nanti buat dasar ininya. Ceker ayam kan ibaratnya. Ceker ayam sama dasar temboknya ini. Buat jembatan. Batas penembok dinding tanah seperti itu ya. Dinding nanti penyangga besinya juga harus keker. Oke, siap. Oke Bang, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Bang informasinya Bang? Itu aja. Makasih. Thank you Bang ya. Semoga sukses selalu dan semoga almarhum bahagia di surga. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan untuk lalu lintas yang memang melintas dari arah Jakarta menuju ke Babelan ataupun Bekasi dialihkan ke jalur sini ya teman-teman ya. Letter U dia nanti teman-teman. Tembus nanti ke bagian komplek wahana. Ya lumayan jauh, sekitar 10 menitan lah ya, atau sampai dengan 15 menit untuk roda 2 dan roda 4. Tapi untuk roda 4 sendiri di wahana disarankan hanya diprioritaskan untuk yang kendaraan bermotor aja guys. Dan itu hanya waktunya sampai dengan jam 10 malam. Lebih dari jam 10 malam itu sudah ditutup. Jadi lebih jauh lagi nantinya berputar sampai dengan GDC ya, motornya sampai ke Pondok Ungu Permai. Bang Bijay, ada Bang Bijay di sini. Apa kabar Bang? Sehat Bang. Dari mana Bang? Baru kelihatan. Iya.
Bang, boleh diinformasikan Bang, ini dibikin pondasi itu apa Bang? Nantinya dikasih apa Bang pondasinya Bang? Kurang tahu dah kalau pondasinya. Belum tahu Bang ya? Beda ini soalnya. Beda jurusan. Iya. Beda jalur guys. Kalau Bang Bija ini spesialis dari pengairan ya. Iya. Nah, ini kan sudah dilakukan pembongkaran nih Bang Bija ya, di apa namanya? Jembatan Suaib. Kalau jembatan ISPI sendiri kapan Bang Bija? Itu lagi tahap pembongkaran juga sih jembatannya. Tahap ya? Iya, tahap lagi mulai. Besi-besinya dicopotin nanti. Tapi pakai alat berat nggak? Iya, kalau udah sedikit itu kan beratnya kurang lebih ya, hampir 10 ton mah. Oh, besi Apinya. semua soalnya ya. Iya. Saat ini ada alat berat di sana. Nanti pakai beko yang itu. Oh, pakai beko itu. Tapi udah dekat belum sih? Dikit lagi. Nanti Dan- pembersihan sampah baru. Oh, pembersihan sampah. Masih sampah belum diangkat ya? Belum. Oke, siap. Jadi ini ada Bang Bija guys, menginformasikan bahwa Bang Bija tidak mengetahui detail karena beda jalur ya teman-teman. Kalau Bang Bija ini spesialis dari normalisasi sungai, pengawasnya seperti itu. Jadi Bang Bija ini intas di beberapa aliran sungai, baik itu di sungai irigasi, DA3, lalu DA8, seperti itu teman-teman. Dan untuk di DA3 sendiri itu ada jembatan yang sama seperti ini, rendah juga, menyentuh air juga, permukaan air, sehingga harus dilakukan pembongkaran. Namun sampai dengan saat ini masih belum dilakukan pembongkaran ya, hanya sedikit aja, hanya perlahan-perlahan, karena memang itu beratnya sampai 10 ton dan itu besi semua guys, seperti itu. Dan nantinya bakal dilakukan pembongkaran, tapi untuk saat ini di Sungai DA3 ini untuk alat beratnya masih di bagian ujung ya, masih melakukan normalisasi di bagian tengah gitu. Nantinya bakal dilakukan pembongkaran dengan alat berat yang sudah ada, seperti itu informasi dari Bang Bija ya guys. Bang, air bang. Rame-rame ya. Buat mana ini? Buat rame-rame. Iya, makasih ya. Ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan vlog kali ini mengenai aktivitas pembongkaran jembatan Suaib yang berada di Kelurahan Setiasi, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dan ya, untuk saat ini adanya aktivitas kelanjutan mengenai pembongkaran jembatan, dan ya sudah dibuatkan pondasi nantinya yang informasinya ibarat pembangunan rumah itu adalah pondasi ceker ayam ya, seperti itu teman-teman. Dan ya masih terus dilakukan pembongkaran, dan tadi kita juga berbincang dengan Bang Bija ya, dan ya ternyata memang Bang Bija tidak mengetahui untuk detail karena memang beda proyeknya teman-teman. Bang Bija sendiri ini aktivitasnya adalah melakukan lebih ke bagian normalisasi sungainya ya. Untuk jembatan sendiri beda proyek teman-teman. Dan tadi Bang Bija menginformasikan bahwa mengenai aliran sungai DA3 yang mana juga ada jembatan yang sangat rendah, yang sangat ya dekat dengan permukaan air, yang membuat sampah-sampah terhenti di jembatan tersebut. Dan informasinya nanti bakalan dilakukan pengangkatan sampah, dan juga nanti akan dilakukan pengacuran dengan alat berat ya untuk jembatan itu sendiri. Namun masih membutuhkan waktu karena untuk bekonya masih berada di bagian tengah seperti itu. Dan tadi kita juga sudah berbincang dengan salah satu warga sekitar yang menginformasikan mengenai sejarah dari jembatan Suaib ini. Dan ternyata jembatan Suaib ini adalah nama dari salah satu ayahnya gitu teman-teman. Ya, warga sini yang memang tinggal sudah lama di sini. Dan jembatan ini diinformasikan udah ada sejak 47 tahun yang lalu. Dan sungai ini dulunya bersih ya, dijadikan sebagai sumber kehidupan bagi warga sekitar, baik itu untuk mandi, minum, mencuci dan sebagainya. Dan ya saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan harus dilakukan perbaikan dan juga normalisasi. Ya, mudah-mudahan dengan dilakukan perbaikan jembatan ini dan juga normalisasi, semoga harapan kami sungai ini bisa kembali sebagaimana mestinya, menjadi sebagai sumber kehidupan bagi warga sekitar. Oke, mungkin sampai di sini aja terkait dengan vlog kali ini. Thank you banget buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar jadi bisa makin terus berkembang. Oke, gua akhiri gua Bang Beok pamit, gua lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai basikal duduk berdua, bercengkrama, layan adu dan baca. Burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Naik basikal duduk berdua, bercengkrama, layan adu dan